Banyak pria percaya satu hal yang sama. Wanita sulit lepas karena pria itu ganteng atau karena dia kaya. Seolah-olah wajah menarik dan rekening tebal adalah jaminan agar seseorang bertahan. Tapi coba lihat realitanya. Ada pria yang secara fisik biasa saja hidupnya juga sederhana tapi sulit dilupakan, sulit digantikan. Bahkan setelah hubungan selesai, namanya masih disebut. Sebaliknya ada pria yang tampan, mapan, penuh fasilitas, tapi justru mudah diganti, cepat dilupakan, seolah tidak meninggalkan jejak emosional apapun. Di titik ini mungkin kamu mulai merasa tertampar, pernah merasa kalah saing, pernah merasa sudah effort maksimal, perhatian penuh, selalu ada, tapi tetap ditinggalkan. Pernah bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang kurang dari gue? Mungkin selama ini kamu salah fokus. Masalahnya bukan pada apa yang kamu miliki, bukan pada wajah, bukan pada uang. Masalahnya ada pada energi yang kamu pancarkan, pada stabilitas emosimu, pada karakter yang kamu bangun diam-diam setiap hari. Wanita tidak terikat hanya pada penampilan. Wanita terikat pada pengalaman emosional yang kamu ciptakan saat dia bersamamu. Dan di video ini kita akan membahas 7 kualitas pria yang secara psikologi dan neuroscience membuat wanita sulit lepas. Bukan teknik manipulasi, bukan trik murahan, tapi transformasi karakter yang membuatmu naik level sebagai pria. Jadi pastikan kamu subscribe sekarang, aktifkan notifikasi, dan tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir nanti kamu akan memahami satu prinsip stoik yang mengubah cara kamu melihat hubungan selamanya. Pertama, kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada dia. Masalah paling umum yang tidak disadari banyak pria adalah ini. Mereka menjadikan wanita sebagai sumber validasi. Mood naik ketika dia membalas chat cepat. Mood turun ketika dia lama membalas. Percaya diri muncul saat dia perhatian. Harga diri runtuh saat dia berubah dingin. Tanpa sadar hidupmu mulai berputar di sekitar responsnya. Kamu jadi terlalu sering chat, terlalu cepat ingin kepastian, terlalu takut kehilangan, dan akhirnya terlalu cepat melekat. Dalam psikologi ini dikenal sebagai anxious attachment. Pola keterikatan cemas yang membuat seseorang terus mencari kepastian karena takut ditinggalkan. Masalahnya energi seperti ini terasa. Secara neurosin otak manusia sangat peka terhadap ketergantungan emosional. Ketika seseorang merasa dibutuhkan berlebihan, itu bukan terasa romantis, itu terasa sebagai tekanan. Dan tekanan, seindah apapun wajahmu, tetaplah tekanan. Stokisme mengajarkan satu prinsip sederhana. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh respons orang lain. Jika kamu merasa berharga hanya ketika dia memilihmu, maka sebenarnya kamu belum merasa berharga sebagai dirimu sendiri. Pria yang stabil adalah pria yang tetap utuh bahkan tanpa siapapun di sampingnya. Dia mencintai tapi tidak bergantung. Dia peduli tapi tidak memohon. Dan justru karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada satu orang, dia terasa lebih kuat. Wanita sulit lepas dari pria yang tidak takut sendiri. Karena pria seperti itu memilih, bukan membutuhkan. Kedua, kamu tenang saat situasi tidak sesuai harapanmu. Banyak pria kehilangan daya tariknya bukan karena kurang tampan atau kurang kaya, tetapi karena tidak mampu mengendalikan reaksinya sendiri. Sedikit perubahan sikap dari wanita langsung cemburu. Dia sibuk beberapa jam pikiranmu mulai membuat skenario. Balasannya singkat, kamu merasa ada yang salah. Bukan emosinya yang salah. Yang menjadi masalah adalah kamu membiarkan emosi itu memimpin. Ketika kamu mudah tersinggung, mudah berubah suasana hati, mudah menarik kesimpulan negatif. Yang terlihat bukan cinta yang dalam. Yang terlihat adalah ketidakstabilan. Dan secara biologis, ketidakstabilan memicu rasa waspada. Dalam neuroscience, pria yang mampu mengatur emosinya menunjukkan kontrol prefrontal cortex yang kuat. Artinya, dia mampu menahan impuls, menunda reaksi, dan memilih responsar. Sebaliknya ketika sistem emosional mengambil alih tanpa filter, responsif, nada suara berubah, bahasa tubuh mengeras, sikap menjadi defensif. Wanita mungkin tidak memahami istilah ilmiahnya, tapi tubuhnya merasakannya. Stokisme sudah lama mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang mengguncang kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dia lama membalas bukan fakta yang menyakitkan. Interpretasimu yang membuatnya menyakitkan. Pria yang sulit dilepas bukan pria yang tidak pernah merasa cemburu atau kecewa. Dia merasakan semuanya.
Tetapi dia tidak bereaksi sebelum berpikir. Dia tidak meledak sebelum memahami. Dia tidak berubah arah hanya karena satu situasi. Ketenangan seperti ini bukan kelembutan. Ini disiplin. Dan disiplin emosional adalah bentuk kekuatan yang paling sulit ditiru. Ketiga, kamu punya arah hidup yang tidak berhenti karena hubungan. Salah satu kesalahan terbesar pria dalam hubungan adalah menjadikan hubungan itu sendiri sebagai pusat hidupnya. Semua fokus pindah ke dia. Semua rencana menyesuaikan dia. Semua tujuan perlahan memudar demi menjaga kedekatan. Awalnya terlihat romantis, tapi lama-lama energimu mengecil. Ambisi yang dulu menyala mulai redup. Proyek yang dulu kamu kejar mulai tertunda. Lingkaran pertemanan menyempit. Duniamu jadi satu orang. Dan ketika seorang pria berhenti bergerak, daya tariknya ikut menurun. Dalam psikologi daya tarik, wanita secara naluriah tertarik pada pria yang sedang menuju sesuatu. Bukan yang berhenti di satu titik, bukan yang menggantungkan seluruh identitasnya pada hubungan. Pria dengan arah hidup memancarkan momentum dan momentum menciptakan rasa hormat. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik hidup yang berfokus pada misi dan pengembangan karakter. Hubungan adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir yang menggantikan semuanya. Ketika kamu tetap disiplin pada tujuanmu, tetap membangun diri, tetap berkembang meski sedang jatuh cinta, kamu menunjukkan satu hal penting. Hidupmu tidak bergantung pada siapapun. Dan paradoksnya di sini sangat menarik. Wanita justru lebih sulit lepas dari pria yang hidupnya tetap berjalan meski tanpa dirinya. Karena pria seperti itu tidak kehilangan arah ketika badai datang. Dia mencintai tanpa berhenti bertumbuh. Dia hadir tanpa mengorbankan masa depannya. Dan pria dengan arah yang jelas selalu terasa lebih bernilai daripada pria yang hanya berputar di sekitar satu orang. Keempat, kamu tidak selalu tersedia dan mudah ditebak. Banyak pria berpikir bahwa semakin sering dia tersedia, semakin besar peluangnya untuk dipertahankan. Selalu cepat membalas, selalu siap kapan dipanggil, selalu mengutamakan dia di atas segalanya. Masalahnya ketika kamu terlalu mudah diakses, nilaimu perlahan turun. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena sesuatu yang selalu ada dan selalu bisa didapat cenderung kehilangan rasa eksklusifnya. Otak manusia bekerja dengan sistem reward dalam neurosins, dopamin, hormon motivasi, dan ketertarikan. Aktif ketika ada unsur ketidakpastian yang sehat, bukan ketidakjelasan yang manipulatif, bukan tarik ulur yang toksik, tapi ruang yang membuat seseorang merasa perlu mendekat, bukan sekadar menerima. Jika setiap pesanmu selalu instan, setiap waktumu selalu kosong untuknya, setiap harimu sepenuhnya bisa diprediksi, maka tidak ada ruang untuk rasa penasaran. Dan tanpa rasa penasaran, ketertarikan menjadi datar. Ini bukan tentang bermain game. Ini tentang menjaga ruang pribadi. Kamu tetap punya jadwal, tetap punya prioritas, tetap punya dunia yang berjalan meski dia tidak sedang bersamamu. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara keterlibatan dan kemandirian. Kamu hadir tapi tidak melekat. Kamu peduli tapi tidak ruang sulit lepas dari pria yang punya kehidupan, yang tidak selalu bisa diakses kapan saja. Pria yang waktunya bernilai karena dia sendiri menghargainya. Dan ketika kamu menghargai waktumu, orang lain akan belajar melakukan hal yang sama. Kelima, kamu punya standar dan tidak takut kehilangan. Banyak pria kehilangan dirinya sendiri bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu takut kehilangan. Dia mulai mentolerir sikap yang sebenarnya melukai harga dirinya. Nada bicara yang merendahkan dibiarkan. Perilaku tidak menghargai dianggap wajar. Janji yang diingkari diterima tanpa sikap tegas. Semua demi satu hal takut ditinggalkan. Padahal ketika kamu terlalu takut kehilangan, kamu justru kehilangan wibawa. Rasa hormat tidak lahir dari permohonan. Rasa hormat lahir dari batas. Dalam psikologi, manusia secara alami menghargai sesuatu yang memiliki standar. Ketika tidak ada batas, tidak ada konsekuensi, tidak ada prinsip yang dijaga, maka nilainya turun. Dan ini berlaku juga dalam hubungan. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter lebih penting daripada penerimaan sosial. Lebih baik kehilangan seseorang daripada kehilangan integritas diri. Pria yang punya standar tidak perlu berteriak. Dia tidak perlu mengancam. Dia hanya tahu apa yang bisa dia terima dan apa yang tidak. Jika dia dihormati, dia bertahan. Jika tidak, dia mampu pergi tanpa drama. Dan justru kemampuan untuk pergi itulah yang membuat kehadirannya bernilai.
Wanita sulit lepas dari pria yang tahu batasnya. Pria yang tidak memohon untuk dicintai. Pria yang tidak menjual harga dirinya demi mempertahankan seseorang. Karena ketika seorang pria menghormati dirinya sendiri, dia memancarkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar ketampanan atau harta, wibawa. Keenam, kamu memberi rasa aman tanpa menjadi lemah. Ada perbedaan yang sangat halus tapi menentukan. Pria yang terlihat baik karena takut ditinggalkan dan pria yang memang kuat sehingga mampu bersikap lembut. Pria yang takut kehilangan biasanya menghindari konflik. Dia selalu mengalah, selalu setuju, selalu berusaha menyenangkan. Bukan karena dia matang, tapi karena dia takut tidak dipilih. Sebaliknya, pria yang kuat tidak perlu menyenangkan semua orang. Dia bisa berkata tidak tanpa marah. Dia bisa berbeda pendapat tanpa merendahkan. Dia bisa tegas tanpa kehilangan kendali. Inilah yang disebut kapasitas emosional. Wanita tidak hanya mencari perhatian. Ia mencari seseorang yang mampu menahan situasi ketika emosi meningkat. Seseorang yang tidak ikut larut ketika suasana memanas. Dalam neuroscience, sistem saraf manusia merespons stabilitas dari orang lain. Ketika satu pihak tetap teratur dalam napas, suara, dan respons saraf pihak lain ikut menyesuaikan. Itu sebabnya kehadiranmu bisa menjadi penenang atau justru pemicu kecemasan. Jika kamu defensif setiap dikritik, dia merasa tidak aman. Jika kamu posesif ketika dia butuh ruang, dia merasa terkurung. Jika kamu menghindari pembicaraan penting, dia merasa sendirian. Tapi jika kamu mampu menampung emosinya tanpa terseret, mampu mendengar tanpa menginterogasi, mampu tegas tanpa mengancam, kamu menjadi figur yang kuat secara psikologis. Bukan dominan, bukan mengintimidasi, tapi kokoh. Wanita sulit lepas dari pria yang mampu menahan tekanan tanpa berubah menjadi lemah atau agresif. Karena di dekat pria seperti itu, dia tidak perlu bersiap untuk bertahan. Dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut kehilangan rasa hormat. Ketujuh, kamu tidak berusaha membuat dia sulit lepas. Di titik ini, kita harus jujur. Selama ini mungkin diam-diam kamu ingin satu hal. Bagaimana caranya supaya dia tidak bisa pergi? Supaya dia takut kehilangan. Supaya dia terus memikirkanmu. Supaya kamu selalu jadi prioritas. Tapi semakin kamu berusaha membuat seseorang tidak lepas, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu takut dilepas dan rasa takut itu tidak pernah tersembunyi. Ia terlihat dari caramu berbicara, terasa dari caramu bereaksi, terbaca dari caramu menuntut kepastian. Stokisme membalik cara berpikir ini secara radikal. Tujuanmu bukan membuat siapapun bertahan. Tujuanmu adalah membangun diri yang tetap utuh, bahkan jika ditinggalkan. Karena ketika kamu menerima bahwa kamu tidak bisa mengontrol pilihan orang lain, kamu berhenti mencoba mengendalikan mereka. Kamu hanya mengendalikan dirimu, sikapmu, prinsipmu, arah hidupmu. Dan disitulah lahir kedaulatan diri. Kamu mencintai tanpa memaksa. Kamu hadir tanpa mengikat. Kamu memberi tanpa menuntut jaminan. Ketika kamu tidak lagi takut sendiri, energimu berubah. Kamu tidak lagi mencari pelengkap. Kamu berdiri sebagai pribadi yang sudah lengkap. Ironisnya, pria yang tidak berusaha dimiliki justru paling sulit digantikan. Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia tanpa celah, tapi karena dia stabil, berkarakter, tidak menggantungkan nilai dirinya pada siapapun. Wanita tidak sulit lepas dari pria yang paling tampan atau paling kaya. Wanita sulit lepas dari pria yang merdeka secara emosional. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu tidak lagi bertanya bagaimana membuat dia bertahan. Kamu tahu satu hal dengan tenang. Jika dia memilih pergi, yang hilang bukan nilai dirimu. Sebagai penutup, sekarang kamu sudah melihat pola besarnya. Bukan wajah yang membuat seseorang bertahan, bukan uang yang membuatnya sulit pergi. Yang membuat orang sulit lepas adalah kualitas batin yang jarang dimiliki, kendali diri, arah hidup yang jelas, standar yang tegas, dan stabilitas emosi. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya supaya dia tidak meninggalkanku. Pertanyaan yang lebih dewasa adalah apakah aku sudah menjadi pria yang layak dipertahankan? Stokisme tidak mengajarkanmu menjadi dingin. Ia melatihmu menjadi terkendali. Bukan tidak peduli, tapi tidak bergantung. Nilai dirimu tidak naik ketika seseorang memilihmu dan tidak turun ketika seseorang pergi. Bangun kualitasmu, disiplinkan emosimu, perjelas arah hidupmu.
Biarkan orang bertahan karena mereka menghargai siapa dirimu, bukan karena kamu takut kehilangan mereka. Jika kamu ingin terus bertumbuh menjadi pria yang stabil dan berkarakter, subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi. Di channel ini kita tidak belajar cara mengikat orang, kita belajar cara menguatkan diri. Dan pria yang kuat secara batin tahu satu hal dengan tenang. Dia tidak perlu menahan siapapun agar tetap bernilai.